Jangan ribut. Gunakan semua sumber daya kota naga. Harus ditangkap. Baik, Tuan. Diterima. Kalau Putra Ayu kenapa-kenapa, aku pastikan dia menyesalinya. Inilah putraku, Surya Pratama. Sudah cukup. Tuan, hari ini ada reuni. Tuan mau pakai mobil mana? Mobil ini nggak bisa. Mobil ini nggak setuju. Pakai yang ini saja, lebih simpel. Halo? Kamu lupa titah leluhur kita. Sederhana. Pakai mobil ayah saja. Ayah. Mobil ayah? Sederhana. Baik, Ayah. Aku pergi. Tuan Muda, Anda sudah tiba. Teman-teman Anda sudah kami atur di VIP utama. Tuan Muda, di reuni hari ini Andalah yang paling menonjol. Seluruh kota naga, siapa berani bersaing denganmu? Tentu saja. Di kota naga sekarang, siapapun harus menghormati keluarga Dimas. Siapa yang nggak tahu diri? Ini kan teman sekelas kita, si tak berguna Rizky Pratama. Nggak nyangka sudah bertahun-tahun, tetap saja tak berguna. Teman lama. Jangan pura-pura akrab ya. Nggak tahu kenapa si Wulan malah suka sama orang tak berguna sepertimu. Benar-benar bunga indah di kotoran sapi. Nggak berbunyi, barang rongsokan. Beraninya ambil tempat parkir. Masih saja begitu. Ah, Tuan Muda. Tuan Muda. Hei, Tuan Muda. Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Tuan Muda, Nona Besar Lestari. Rizky. Maaf ya, saya terlambat. Oh iya, ini oleh-oleh dari saya. Ini kan sayuran organik dari kebun kami. Lebih bergizi dari yang lain. Coba lihat. Di sini dulu. Nanti setelah selesai, semua bawa pulang dan coba ya. Kita semua naik Rolls Royce, kamu malah naik sepeda rongsok. Rizky, kamu ngapain? Sudah datang, cepat cari tempat duduk. Tunggu. Di sini nggak ada tempatnya. Dulu kita kan teman sekelas, terpaksa. Kita jadi sekelas. Sekarang kita sudah di masyarakat. Memangnya kamu berhak makan bareng kita? Kamu tahu ini tempat apa? Kamu sampah ini. Beraninya kamu taruh di meja. Kita kan kumpul di grup. Kamu masih merasa penting? Cuma mau makan gratis, gak tahu malu. Betul. Rizky Pratama. Memangnya kamu pantas ke sini? Lihat dirimu sendiri. Lihat sepatu rongsokmu. Pasti pelayan juga nggak tahu kok kamu bisa masuk. Orang sepertimu, acara begini. Kamu nggak akan pernah bisa. Wulan ini buta sebelah mata ya. Malah suka sama pecundang. Nggak tahu diri sama sekali. Nggak kayak Aditya Muda. Setelah lulus, dia langsung jadi pemimpin grup Dimas. Kalau bukan berkat Aditya Muda, kita semua nggak akan sempat makan di tempat begini. Sudah. Semuanya tenanglah. Tenang ya. Dia kan suami Wulan kan? Jadi dia juga setengah keluarga Lestari kan? Kalau Wulan suruh dia duduk di samping, aku beri dia makan gratis. Lagian dia sudah terbiasa kan? Iya kan? Kami sudah pisah beberapa tahun. Aku tak tahu dia makan apa. Wulan, aku sarankan cepat cerai saja sama pecundang ini, biar keluarga Lestari nggak malu. Awalnya, aku mau hidup sebagai orang biasa bersama kalian. Gak nyangka, malah aku temui sikap dingin dan ejekan. Aku tak pura-pura lagi. Sebenarnya aku... Cukup! Aku sudah muak.
Kita cerai. Ula, kamu ngomong apa? Kamu tega di acara begini, bilang begitu padaku. Ternyata di mata Wulan Lestari, aku orang seperti ini. Kalau bukan aku yang menjaga keluarga Lestari 5 tahun, apa keluarga Lestari bisa sebesar sekarang? Ngomong apa sih? Kesuksesanku ini semua hasil kerja kerasku sendiri. Apa hubungannya sama kamu? Sudah bertahun-tahun menikah, kamu tiap hari nggak ngapa-ngapain, cuma ngegosip. Aku bener-bener nggak tahan lagi sama kamu. Dulu, keluarga Lestari masih keluarga kelas bawah. Sekarang baru masuk kalangan atas Kota Naga. Reputasinya belum cukup diakui. Sekarang mau meninggalkanku, apa tidak terlalu tak tahu diri? Lihat omonganmu. Seolah-olah kebangkitan keluarga Wulan ada hubungannya denganmu. Biar ku bilang yang sebenarnya. Keluarga Lestari bisa jadi yang teratas di Kota Naga. Karena selama bertahun-tahun, keluarga Dimas terus-menerus memberi keluarga Lestari sumber daya. Termasuk investasi grup Ayu nanti. Itu juga berkat reputasi ayahku, Santoso Dimas, yang menariknya kembali. Memberi modal untuk keluarga Lestari berkembang. Jangankan grup Ayu, bahkan grup 9 Naga, keluarga nomor 1 Kota Naga, ayahku juga dapat kepercayaan mereka. Aku jaga keluarga Lestari 5 tahun. Termasuk grup Ayu, investasi 500 miliar itu, semua aku yang atur. Kamu masih bodoh. Konyol sekali. Maksudmu, investasi 500 miliar dari keluarga Ayu itu karena kamu? Pertama, kamu jadi keluarga terkuat Kota Naga, pangeran grup 9 Naga. Benar. Konyol sekali. Tanpa keluarga Lestari, kamu bahkan tak punya hak untuk masuk ke sini. Bro, lihat saja dirimu itu. Lihat saja penampilanmu. Dasar tak tahu malu. Rizky, kamu gila. Aku paham kamu minder, mau pamer. Tapi nggak usah ngomong nggak masuk akal begini kan? Siapa yang nggak tahu hubungan Aditya Muda dengan grup Ayu? Masih perlu kamu untuk dapatkan investasi 500 miliar. Kamu pikir kita ini bodoh? Cukup Aditya, jangan bicara lagi. Rizky, kita cerai saja. Tenang saja, aku tak akan merugikanmu. Mobil mewah ini dan kartu 5 miliar. Anggap ini kompensasinya. Kukira kamu punya harga diri. Ternyata kamu cuma pecundang mata duitan. Karena kau yakin, Wulan, semua yang dimiliki keluarga Lestari tak ada hubungannya denganku dan mau aku pergi. Baik, kuserahkan Direktur Lestari. Semoga kau tak menyesal. Jangan sampai kangen ya. Salam, Putra Rizky. Siapa wanita ini? Kayaknya kaya ya. Sejak kapan Rizky Pratama bisa dapat nona kaya? Sejak kapan Rizky Pratama berani memanggil dirinya tuan muda? Tak tahu malu. Pantas saja bicaramu keras. Ternyata ada selingkuhan yang membantumu. Rizky, akhirnya ketemu juga. Pantas saja orang gatkal tak menganggap tawaran Wulan. Ternyata kau sudah lama berselingkuh. Kamu memang tergila-gila hidup dari wanita. Jaga mulutmu. Beraninya menamparku. Siapa kau? Kau tahu siapa aku? Cuma pewaris grup Dimas kan? Statusku tak pantas kau tahu. Kalau kau berani lagi menjelekan Rizky Pratama, akan kuhabisi keluarga Dimas. Yang berani bicara begitu padaku hanya 4 keluarga besar. Jangan-jangan dia juga dari 4 keluarga besar. Aditya, jangan meladeninya. Baik, aku tahu. Wulan, kita siapkan acara tanda tangan dulu. Ayo pergi. Rizky Pratama, kau seumur hidupmu hanya bisa bergantung pada wanita. Memang benar aku bercerai darimu. Sayang cantiknya. Dasar wanita picik. Dasar bodoh. Makasih sudah mengantarku. Sampai jumpa. Tunggu. Makasih sudah menyelamatkanku. Kalau bukan kamu yang menolongku, aku sudah mati. Ada 100 triliun. Ini tanda terima kasihku. Tolong terima saja. Itu bukan apa-apa.
Lagi pula, kamu sudah janji investasi 5.000 triliun. Uang ini aku tak bisa terima. Investasi 500 triliun. Itu untuk wanita bodoh itu. Tapi bukannya kalian sudah bercerai? Apa ada gunanya? Gak apa-apa. Aku gak peduli. Kalau kamu gak mau uang, aku jadi milikmu saja. Hah? Nona Ayu, kamu ini sungguh. Tenang, aku cuma bercanda. Syukurlah. Nona Ayu, kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu. Ini undangan tanda tangan 500 triliun. Sebentar lagi mulai. Pegang ini. Baik. Dah. Bu Lestari, ibu dan adik Anda sudah datang. Tolong atur tempat duduk mereka. Baik. Halo, Bu Sari. Halo. Halo, Bu Sari. Halo. Untung ada kakakmu. Kita jadi orang atas di Kota Naga. Tegakkan badanmu. Jangan buat kakakmu malu. Tenang, Bu. Aku bukan seperti Rizky Pratama, yang kampungan. Bu, silakan ikut saya. Saya sudah siapkan tempat duduk untuk Anda berdua. Orang ini mirip Rizky Pratama ya? Apa aku salah lihat? Bu, nggak salah lihat. Itu si gagal. Kok dia ada di sini? Pasti nggak mau nyerah. Mau terus ganggu kakak. Jangan sampai dia merusak rencana kita. Ayo cepat, kita halangi dia. Nyah. Dasar nggak tahu diri. Siapa suruh masuk? Dasar tak tahu diri. Siapa yang membiarkanmu masuk? Memangnya kenapa? Cepat enyah dari sini. Kenapa? Kenapa? Karena acara ini hanya untuk kalangan atas Kota Naga. Kamu itu cuma mantan menantu keluarga Lestari. Masih mau mengganggu Wulan. Rizky Pratama, bisa tidak kakakku dapat kontrak 500 miliar ini? Tergantung acara malam ini. Jaga sikapmu baik-baik. Kalau tidak, kupatahkan kakimu. Pertama, aku bukan cari kakakmu. Kedua, aku tidak suka ucapanmu. Tidak suka? Terus kenapa? Kamu cuma sampah rendahan. Kamu nggak punya hak bicara. Aku begini. Memangnya kamu bisa apa? Siapa orang ini? Sudah ditindas begini, nggak berani melawan. Masih laki-laki. Dia itu si makan gaji keluarga Lestari. Kurasa di rumah nggak boleh makan di meja. Katanya dia diusir keluarga Lestari. Jangan-jangan hari ini mau cari untung ya. Rizky, kita sudah bercerai. Kenapa masih menggangguku? Aku tak mengganggumu. Aku kesini untuk acara ini. Kamu kesini untuk acara ini? Kamu bercanda. Setelah keluar dari keluarga Lestari, kamu itu siapa? Jangan-jangan kamu memakai status mantan menantu Lestari untuk masuk sembarangan ya? Ini undangannya. Aku masuk dengan benar. Ini undangannya. Aku masuk secara resmi. Aku masuk. Oh, undangan beneran. Dasar pecundang, dari mana kamu dapat ini? Jangan-jangan kamu curi. Ditemukan? Direbut? Nyah, kamu gak berhak mempertanyakanku. Aditya Muda tiba. Memangnya kenapa kalau punya undangan? Dasar orang rendahan. Acara begini bukan untukmu. Sebaiknya menyerah saja. Jangan ganggu Direktur Lestari lagi. Benar, kakakku yang sehebat itu. Hanya Aditya Muda yang pantas untuknya. Kenapa? Belum cukup malu kemarin. Di sini bukan tempat untuk pamer. Kamu nggak mampu. Sekarang aku lagi baik. Hilang. Aditya, untuk acara ini terima kasih sudah atur semuanya. Wulan, jangan sungkan begitu. Kita nggak usah sungkan. Iya, kita kan nanti jadi satu keluarga. Keluarga nggak usah sungkan. Keluarga nggak usah sungkan. Kabarnya benar, investasi 500 miliar ini ternyata Aditya Muda yang bawa untuk Direktur Lestari. Keluarga Dimas, itu salah satu dari 4 keluarga besar Kota Naga. Dan Direktur Lestari juga dapat investasi 500 miliar dari Grup Ayu. Benar-benar masa depan cerah. Dan mereka juga sepadan. Jodoh sempurna. Benar-benar jodoh sejati. Kudengar, Grup Ayu salah satu 4 keluarga besar Kota Naga. Dan Grup Ayu malah mengalah pada keluarga Dimas. Itu luar biasa sekali. Saranku, segera sadar dengan kenyataan. Hidup Wulan sekarang makin sukses. Sedangkan kamu hanya diam saja.
Jarak antara kalian seperti jurang lebar. Takkan pernah terlewati. Kamu benar. Antara aku dan Wulan memang ada jurang. Setidaknya kamu tahu diri. Direktur Lestari kasih kamu 5 miliar, kok nggak mau? Kamu pasti tahu soal investasi 500 triliun grup Lestari dan mau ambil bagian. Lihat saja dirimu, pantas 5 miliar itu sudah banyak. Cukup. Jangan buang waktu untuk orang gagal ini. Acara segera dimulai. Kita duduk dulu. Iya, kita cari tempat duduk dulu. Oh ya, jangan kira karena bisa masuk, kamu jadi orang hebat. Acara ini, tempat duduknya berdasarkan status. Orang gagal sepertimu tak punya tempat. Kamu cuma boleh di luar. Aku punya tempat di sini atau tidak, itu bukan hak kalian dan untuk memutuskan. Begini saja, bilang, berlutut, bersihkan sepatuku. Demi Wulan, aku bisa carikan kau kursi. Duduk di pinggir. Ayo, bersihkan sepatuku. Kursi ini jadi milikmu. Aku mau klarifikasi. Kakakku sudah cerai dari bajingan ini. Semua perbuatannya sudah tak ada hubungannya dengan grup Lestari. Karena kalian tega padaku, jangan salahkan aku, tak akan segan. Kau takkan segan pada kami. Kau bahkan tak punya kursi. Masih harus Aditya Muda yang memberimu kursi. Bajingan, jangan sok hebat di depanku. Ayo, bersihkan sepatuku juga. Kalau enggak, kursi ini jangan harap duduk. Baik. Kamu mau ngapain? Mau berantem, mah? Saja. Berani dia serang. Aku akan membuatnya takkan melihat matahari besok. Aku tunggu. Rizky, cukup sudah. Kamu tak seharusnya di sini. Gawat sekarang. Kita jadi tertawaan semua orang. Belum cukup memalukan? Aku yang cari masalah. Bukankah mereka yang menindasku? Kenapa kamu tak bisa bedakan benar dan salah? Rizky, aku lihat jelas. Ini semua salahmu sendiri. Kalau bukan kamu yang terus menggangguku, apa mereka akan begini padamu? Sudah aku bilang, aku tak datang mengganggumu. Cukup, jangan bohong lagi. Aku tahu betul siapa dirimu. Kalau kamu tulus mau baik padaku, mulai sekarang, jangan muncul lagi di depanku. Demimu, aku selalu baik padamu. Lalu kamu, setelah dapat semua yang kamu mau, langsung menendangku. Wulan, kamu sungguh mengecewakanku. Tapi, begini juga bagus. Habiskan 500 miliar untuk lihat sifat asli seseorang. Masih sepadan. Habiskan 500 miliar, Rizky. Kamu gak mikir, investasi 500 miliar dari grup Ayu ini, itu kamu yang perjuangkan untukku kan? Bukankah iya? Cukup, aku malas meladenimu. Aku tahu sendiri kenyataannya. Bukankah kamu pikir mereka semua menindasmu? Baik, ikut aku. Aku tempatkanmu di baris depan. Biar kamu lihat jelas hasil kerja kerasku. Anggap saja ini utangku. Sekarang, kubalas sekaligus. Kak, kamu gila. Baris depan itu untuk orang yang harta lebih dari 100 triliun. Baru berhak duduk. Kamu suruh si gagal ini duduk di depan. Kalaupun kamu mau, para bos ini juga nggak akan mau. Memangnya kenapa duduk di depan? Harta 100 triliun. Terus kenapa? Wulan Lestari, di matamu, apa aku sebegitu dangkalnya? Kamu tahu nggak? Aku sama sekali nggak peduli. Jangan omong besar. Nggak peduli. Kalau beneran nggak peduli, ngapain repot-repot ikut acara ini? Selain omong besar, apalagi yang bisa kamu, si gagal? Bu Lestari, karena dia nggak peduli, jangan usah bicara sama si gagal itu. Nanti saat semua orang sudah duduk, tinggal si gagal ini yang nggak tahu harus duduk. Dia akan sadar siapa yang jadi tontonan. Acara penandatanganan akan dimulai. Silakan duduk sesuai harta Anda. Harta ratusan miliar, duduk di belakang. Harta puluhan triliun, duduk di tengah. Harta lebih dari 100 triliun, duduk di baris depan. Selanjutnya, Direktur Lestari dipersilakan naik ke panggung. Acara tanda tangan akan dimulai. Gimana? Kaget kan? Tadi ada kursi baris depan untukmu, tapi kamu nggak mau. Sekarang nggak ada kursimu lagi. Biarkan saja kamu malu-malu di sana. Jangankan duduk di baris depan. Bahkan kalau aku diminta naik ke panggung, aku nggak peduli. Masih sok-sokan ya kamu ini. Jangan pedulikan harga dirimu yang sepele itu. Ikut saja, bersihkan sepatu kami.
aku akan lupakan semuanya. Dan kursi ini kuberikan padamu. Cepat ke sini, bersihkan sepatu. Kalau enggak, jangan harap duduk di kursi ini. Kursi ini untuk kalian saja. Oke. Aja nongkrong. Oke. Ayo pergi. Wulan, cepat naik ke panggung. Semua menunggu kamu tanda tangan. Abaikan saja dia. Ayo, ikut aku. Aku cariin tempat duduk. Kamu nggak malu? Aku malunya. Rizky, kamu mau apa sih? Bukan urusanmu. Dia nggak pernah lihat acara begini. Kakiku lemas ya. Benar juga. Seperti orang kampung di kota besar. Pertama kali ya. Diberi kesempatan pun nggak bisa. Bukan aku nggak mau dengar. Di antara mereka nggak ada yang pantas. Nggak ada yang pantas duduk di baris yang sama denganku. Rizky, jangan sok-sokan lagi. Rizky, kamu gila. Kamu mau apa? Hadirin sekalian, aku mau tanya. Harta triliunan harus duduk di mana? Net worth triliunan seharusnya duduk di mana? Lucu sekali. Omong kosong si gagal ini makin besar saja. Triliunan. Kalau kamu punya triliunan, sudah jadi orang terkaya di dunia. Masih saja ngegosip tiap hari. Kamu nggak malu ya? Cuma pakai kartu ATM, berani bilang harta triliunan. Kamu tahu nggak sih? Limit kartu ATM cuma 100 triliun. Omong besar aja nggak becus, ngakak banget. Entah apa dosa Direktur Lestari sampai menikahi orang gagal sepertimu. Untungnya sekarang Direktur Lestari sudah cerai. Untungnya dia segera berhenti. Rizky, kesabaranku ada batasnya. Dulu, kamu bisa berulah sesukamu. Tapi kamu nggak seharusnya berulah di acara sepenting ini. Aku nggak berulah, aku beneran. Aku tahu kamu sakit hati karena cerai. Kamu mau balas dendam dengan cara ini. Membuatku malu. Sekarang kamu berhasil. Kamu puas? Bukan seperti itu. Kalau bukan begitu, apa lagi? Kalau kamu sudah puas, pergi sekarang. Kita berdua sudah tidak mungkin lagi. Dasar tak berguna, dasar licik. Kamu ngomong apa? Tujuannya memang mau merusak acara ini. Agar proyek 500 triliun Wulan gagal, kan? Kamu salah besar. Selama Aditya Muda di sini, investasi 500 miliar kita nggak akan hilang. Kan Aditya Muda? Betul. Dasar tak berguna. Cepat hanyah dari sini. Biar saja dia di sini. Bukankah dia mau merusak 500 miliar kita? Kita tak akan biarkan dia berhasil. Biar dia lihat kakakku tekan kontrak dan dapatkan 500 miliar ini. Bikin dia mati rasa. Idenya bagus. Bayangkan saja dia yang akan marah. Seru banget. Baik. Karena kalian semua mau melihatku malu. Biar kulihatkan juga siapa yang sebenarnya tertawaan. Rizky, kamu gila. Aku tak gila. Kamu pikir dengan merobek kontrak kita tak akan dapat 500 miliar ini? Kontraknya bisa dicetak ulang. Oh ya? Baiklah. Kukubur kalian dalam keputusasaan. Halo, batalin sekarang. Juga harta triliunan. Juga batalin investasi 500 miliar. Kamu mau nipu siapa? Kalau kamu bisa batalin investasi 500 miliar ini, nama Sariku balik. Investasi 500 miliar ini, itu kan kerja Aditya Muda. Dasar pecundang, bisa-bisanya batalin. Kamu pikir kamu siapa? Rizky, aku benar-benar kecewa padamu. Aku sudah beri kamu kompensasi. Kamu sendiri yang menolak. Aku sudah sangat baik padamu. Tapi kamu selalu mau merusakku. Kalau kamu merasa belum cukup, tunggu aku dapat 500 triliun. Aku beri kamu 10 triliun lagi. Sekarang cukup kan? Sudah ku bilang, aku tak peduli semua ini. Jangankan 10 triliun. Kalaupun ada 1000 triliun di depanku, aku tak akan melirik sedikit pun. Aku hanya ingin membuktikan padamu, semua ini bukan kerja Aditya Dimas. Kak, dasar pecundang, gila saja. Ya sudah. Kok kamu ikut gila juga? Dia cuma pecundang, kok dia bisa dapat 10 triliun? Cukup, omongan badut. Anggap saja hiburan. Dia, kalau bisa batalin investasi 500 triliun, aku akan berlutut padanya, bersujud dan mengakuinya ayahku. Karena Aditya Muda bilang begitu, berarti pasti pecundang ini cuma omong besar. Hadirin, acara penandatanganan ini sepertinya harus dihentikan. Kenapa dihentikan? Ada apa?
Maafkan saya hadirin. Baru dapat kabar, investasi 500 triliun Grup Lestari dibatalkan. Apa? Investasinya batal. Kok bisa? Grup Lestari kita disebutkan akan investasi 500 miliar. Kok bisa langsung batal begitu saja? Coba telepon lagi untuk konfirmasi. Benar, ini investasi 500 miliar. Kok bisa langsung batal begitu saja? Ini konyol sekali. Lagi pula, ini semua ulah Aditya Muda. Investor bilang kinerja Grup Lestari tidak memuaskan. Jadi investasi 50 triliun ini sekarang ditunda. Harapan Grup Lestari kita hanya hilang begitu saja. Rizky Pratama, investasi ini sebenarnya... Semua ini ulahmu orang tak berguna. Kau mengacaukan acara ini sampai investor tidak puas, membuat investasi 50 triliun ini batal. Semua ini ulahmu, bintang sial. Harusnya kita dapat investasi 500 miliar. Keluarga Lestari, kita bisa dekat dengan puncak 4 keluarga besar. Keluarga Ayu. Gawat sekarang, semua hancur gara-gara si gagal ini. Dia pasti melihat grup Dimas membantu keluarga Lestari dapat investasi 500 miliar. Jadi iri dengan kemampuan Aditya Muda, terus mengacau. Gawat sekarang, investor marah, semua salahnya. Konyol sekali. Kau, cukup. Investasi 50 triliun, itu besar. Mana mungkin karena dia mengacau jadi batal. Pasti karena investor ada masalahnya. Wulan, maksudmu? Kalau kita bicara lagi dengan investor, 50 triliun itu masih bisa kita dapatkan. Tapi untuk bertemu dengan pihak investor, sangat sulit. Itu bukan masalah besar bagiku. Aku bisa bantu. Aditya Muda, jelaskan lebih lanjut. Malam ini ada acara terima kasih. Kudengar pihak pengelola investasi juga akan datang. Nanti saat kita ke acara itu, biar aku kenalkan. Baik-baik, Wulan, cepat berterima kasih pada Aditya Muda. Aditya, aku berutang budi lagi. Dasar gampang ditipu. Aku cuma tahu, kalau pengelolanya datang, mana mungkin aku punya pengaruh sebesar itu untuk menjemputkanmu dengan pengelolanya. Tapi tak peduli. Yang penting kamu tergoda dulu. Itu hal sepele, yang penting bisa membantu Wulan. Kok ada bau harum ya? Ternyata sama si manja itu, si pelakor datang. Aku pelakor? Lalu kamu apa? Anjing yang cuma bisa ribut? Kamu. Rizky, kalau kamu menghargai aku, jangan bawa wanita selingkuhanmu ke depanku untuk pamer. Harga diri. Lalu Aditya, kita belum bercerai. Kalian berdua sudah lama mesra. Kamu bicara harga diri. Aku dan Aditya teman baik. Juga rekan bisnis. Lagi pula kita sudah putus. Kamu tak berhak. Ibumu saja bilang, kalian berdua satu keluarga. Satu keluarga. Baru aku tahu, kamu sebenarnya seperti apa. Nona, kulihat, kamu dan Rizky Pratama hubungannya tidak biasa ya. Tapi aku ingatkan ya, dia hanya seorang orang kecil dari bawah. Jangan sampai tertipu ya. Terus kenapa? Aku suka. Cantik. Dengan tubuh dan wajahmu, kamu bisa menikah dengan orang kaya. Kenapa harus ikut pria ini dan menderita? Keluarga kaya itu apa? Rizky Pratama yang terbaik. Gak punya uang, gak punya kuasa, gak punya kemampuan. Mana hebatnya? Setidaknya lebih ganteng. Cantik. Kamu mungkin belum tahu ya. Orang ini cuma mengandalkan penampilannya untuk hidup dari wanita. Wulan sudah pernah kena tipunya. Jangan sampai tertipu ya. Biar nanti uang dan hatimu ditipu. Tipu uang dan hatiku. Cuma takut dia nggak mau. Cantik, kamu nggak ngerti ya? Kan sudah ku bilang, dia itu cuma orang gagal. Nggak ada gunanya ikut dia. Jangan ganggu. Suka siapa? Bukan urusanmu. Jangan ganggu. Aku suka siapa, bukan urusanmu. Oh ya, aku harusnya berterima kasih. Tanpa kamu, aku tak akan menemukan harta karun seperti Rizky Pratama. Dasar pelakor. Harta karun menurutmu. Bagiku hanyalah orang tak berguna. Orang sepertimu menganggapnya harta. Berarti kamu juga biasa saja. Kamu pasti nggak tahu siapa aku kan? Tanpa putra Rizky, kamu bahkan nggak punya hak untuk bicara denganku. Apalagi pesta terima kasih ini. Hei, cantik. Kamu ini sudah dibodohi oleh Rizky Pratama. Kamu harus tahu, aku dari 4 keluarga besar Kota Naga, pewaris tunggal grup Dimas. Yang bicara denganmu ini, bahkan bintang malam ini,
Direktur Utama Lestari. Mungkin ada salah paham kecil membuat investor batal kerjasama. Tapi dengan statusku, di seluruh kota naga, aku tetap di puncak. Betul. Nggak tahu dari mana muncul pelakor kecil. Nggak tahu diri. Baik. Keluarga Dimas termasuk 4 keluarga besar. Tapi dibanding 3 keluarga besar lainnya, perbedaannya seperti semut dan gajah. Kalau bukan karena kota naga belakangan ini tak punya keluarga besar yang sepadan, kau pikir ayahmu, Santoso Dimas, punya apa untuk masuk 4 keluarga besar? Dan kamu hanya beruntung menikahi putra Rizky. Keluarga Lestari rendahanmu baru bisa dekat dengan kalangan atas kota naga. Tapi kamu malah tidak menghargainya. Kamu terus-terusan menindas putra Rizky. Hari ini, kukaukan kau tahu, apa itu kehilangan segalanya. Beritahu semua orang, pesta terima kasih diundur. Tempatnya di hotel utama. Dimulai 1 jam lagi. Siapa Anda? Nanti kau tahu. Beraninya melawan. Dasar tak berguna. Kau membuat Wulan kami rugi 500 miliar. Sekarang malah bawa si Jalang buat dia marah. Kamu benar-benar tak tahu diri. Sudah, Bu. Investasi 500 miliar itu tak bisa salahkan dia sepenuhnya. Ibu jangan ikut campur. Bu, kesempatan langka. Kita bisa kenal banyak bos besar. Biarkan saja dia. Rizky, aku ada urusan. Nanti di pesta, aku cari kamu. Baik. Aditya, kamu bilang dulu bisa bantu kenalkan investor. Sekarang bisa bantu? Wulan, tenang saja. Aku sudah cari tahu. Penanggung jawab investasinya. Sepertinya nona muda keluarga Ayu. Namanya Putri Ayu. Tapi, apa kamu bisa dapat investasi kali ini? Tergantung bisa kamu buat dia senang atau tidak. Putri Ayu. Yang namanya saja terkenal, tapi jarang terlihat. Nona muda keluarga Ayu dari 4 keluarga besar. Aditya, tolong ya. Tolong serahkan data ini kepada Direktur Ayu. Baik, aku coba. Nona besar, ini datanya. Setelah disaring, hanya 4 perusahaan ini yang memenuhi syarat. Ada yang perlu ditambahkan? Gak nyangka, Wulan Lestari ini masih gak nyerah demi investasi 500 miliar ini. Sejak Wulan Lestari bersama Rizky Pratama, dalam beberapa tahun, perusahaan kecil ratusan miliar, jadi grup puluhan triliun. Gak ngerti si Wulan Lestari mikir apa, meninggalkan Rizky Pratama, pria sehebat itu, malah sama si Dimas, orang kecil. Bukan sih orangnya gila? Nona besar, apa Nona mau memilih keluarga Lestari lagi? Semua tergantung putra Rizky. Serahkan ini pada putra Rizky. Si Pratama. Ini kan untuk orang miliaran. Dasar pecundang, berani duduk di sini. Hei, aku muak. Enyah. Kalau orang triliunan saja tidak boleh duduk di sini, maka orang rendahan sepertimu, bukankah takkan bisa masuk pun? Dasar pecundang, masih berani membahasnya. Kalau benar kamu triliunan, para bos besar itu kenapa tidak menghormatimu? Sebelum membual pate otakmu sedikit ya. Caraku hidup tak perlu jelaskan padamu. Terserah kamu. Melihat wajahmu ini, bikin aku mual. Kalau memang sehebat itu, bantu Direktur Lestari ambil kembali investasi 500 triliun. Jangan cuma omong besar. Mau aku ambil kembali investasi 500 triliun itu? Aku cuma butuh 1 kalimat. Tapi, aku dan dia sudah tak ada hubungan lagi. Jadi, kenapa aku harus membantunya? Dasar pecundang, masih membual saja. Kalau memang sehebat itu, aku akan berlutut dan panggil kamu kakek. Kalau aku tidak salah ingat, kamu masih berutang panggilan ayah, kan? Kenapa aku harus panggil? Kamu pikir beneran proyek 500 triliun itu kamu yang membatalkannya? Omong kosong. Selain omong besar, apalagi kemampuanmu? Cukup, cepat bangun dan pindah. Kalau tidak, aku suruh Satam usir kamu. Kalau aku tidak mau? Baik, ini kan permintaanmu. Nanti kamu diusir, jangan salahkan aku. Sudahlah, biarkan saja dia duduk. Aku tahu. Kenapa? Aku baru dapat info dari dalam. Sepertinya investor tidak puas denganmu. Apa? Apa? Kok bisa begini? Terus Wulan gimana? Kalau nggak dapat 500 miliar ini, usaha kita selama ini, bukankah semua sia-sia?
Kak, aku sudah membual besar. Semua orang tahu. Kamu malah bikin begini. Ini bikin aku malu kan? Kalian pikir aku mau begini? Kelihatannya Wulan Lestari ini nggak sehebat yang dibilang. Kalau nggak, kok investor bisa nggak puas ya? Katanya si Wulan Lestari ini direktur cantik nomor 1 Kota Naga. Kalau dia rela menyerahkan diri ke investor, bisa jadi masih bisa dapat investasi 500 triliun ini. Kalau nggak dapat 500 triliun ini, Grup Lestari akan jadi tertawaan sekota Naga. Nona Besar minta Anda lihat, investasi 500 triliun ini masih mau diinvestasikan ke Grup Lestari? Nona Besar minta Anda lihat, dana 500 miliar ini apakah tetap untuk Grup Lestari? Lagi pula, kita pernah menikah. Baik-baik saja. Investasi 500 miliar ini tetap untuk keluarga Lestari. Baik, saya atur sekarang. Jujur saja, dengan keluarga Ayu. Bantu, aku yakin keluarga Ayu pasti akan menghargai saya. Benarkah? Syukurlah. Aditya Muda memang hebat. Nggak seperti Rizky Pratama, orang gagal itu. Cuma bisa omong kosong. Aditya Muda, kalau Anda bisa bantu kami kali ini, Anda nanti akan jadi penyelamat kami. Bisa sekarang. Halo, Pak. Ayahku sudah setuju. Kalian tenang saja. Masalah ini akan segera selesai. Syukurlah, Aditya Muda memang hebat. Aditya, makasih. Cuma hal kecil. Dengan status keluarga Dimas di Kota Naga, semua itu masalah kecil. Si pembual itu buka mata besar-besar. Saat Direktur Lestari sedang kesulitan, ada dia yang berusaha keras membantu. Beda dengan orang lain, selain bisa omong kosong, tak punya kemampuan. Betul. Kalau dia setengah sehebat Aditya Muda, kakakku tak akan bercerai darinya. Badut. Apa? Mau terus investasi ke Grup Lestari? Direktur Lestari, gimana? Apa sudah ada hasilnya? Benar, tadi perantara telepon saya. Katanya 500 miliar ini akan terus diinvestasikan ke Grup Lestari. Asik, aku tahu kok kalau Direktur Dimas turun tangan, pasti beres. Aditya, berkat kamu, semua beres begini. Direktur Dimas memang hebat, cuma telepon bisa bikin investasi 500 triliun langsung beres. Bukan apa-apa. Ini semua berkat ayahku. Keluargaku kan juga satu dari 4 keluarga besar Kota Naga. Keluarga Ayu juga dari 4 keluarga besar. Bagaimanapun, mereka pasti akan menghargai keluarga kami. Dasar tak berguna. Lihat kan, inilah perbedaan antara kamu dan Aditya Muda. Aditya Muda cuma bicara, bisa gampang dapatkan investasi 500 triliun. Nggak kayak kamu, tak berguna, cuma bisa omong kosong. Bibi, salah katanya. Dia kan juga bisa makan gratis. Selain makan gratis, apalagi yang bisa dia? Kalau punya kemampuan, nggak akan jadi begini. Harusnya si pelakor itu lihat betapa payahnya pria yang dia pilih. Kalian yakin banget investasi 500 triliun dapatnya karena dia? Kalau bukan Aditya Muda, memangnya kamu? Dasar orang sepertimu. Dengar, si Pratama. Tanpa bantuku, memangnya kenapa investor bisa tiba-tiba berubah pikiran? Benar, Aditya Muda dari 4 keluarga besar Kota Naga. Satu-satunya pewaris keluarga Dimas. Untuknya itu gampang. Dasar bodoh. Nanti kalian akan tahu perbedaan antara kalian dan aku. Benar. Perbedaan antara kita adalah aku yang teratas, kamu cuma semut. Ternyata si pelakor ini adalah pewaris Grup Ayu, satu dari 4 keluarga besar. Pantas saja si Rizky yang gagal selalu mengganggunya. Pasti niatnya tidak baik. Jangan asal bicara. Hari ini adalah hari penting Grup Lestari. Jangan cari masalah. Kekuatan keluarga Ayu di Kota Naga bukan main. Mereka tak akan tergiur omongan Rizky dan mundur dari investasi Grup Lestari, kan? Ternyata benar si tak berguna ini yang mengacaukan. Untung ada Aditya Muda. Kalau tidak, 500 miliarnya hilang. Orang tak berguna ini jahat, sudah diusir dari keluarga Lestari. Masih saja mau mengacaukan kami. Akan kubalas dia. Nona Ayu, saya salah menilai. Karena si tak berguna Rizky Pratama, saya salah meladeni Anda. Saya tak tahu Anda nona muda keluarga Ayu. Kita sama-sama pewaris 4 keluarga besar. Ini benar-benar salah paham. Semoga Anda tidak marah ya. Direktur Ayu masih muda, tapi sudah mencapai puncak. Kalau dapat pilihannya,
masa depan tak terbatas. Direktur Ayu, terima kasih sudah hadir. Kami sangat terhormat. Soal salah paham sebelumnya, saya minta maaf atas nama Grup Lestari. Semoga Anda tidak ambil hati. Hari ini saya hanya mewakili Grup Ayu untuk menandatangani proyek kerjasama 500 miliar dengan Grup Lestari. Soal masalah sebelumnya, Direktur Lestari tak usah khawatir. Kerjasama hari ini tetap berlanjut. Nona Ayu, silakan duduk di depan. Putra Rizky, silakan duduk bersamaku. Nona Ayu, Anda sepertinya belum tahu siapa Rizky Pratama di sebelah Anda, kan? Dia di keluarga Lestari, hanya makan dan minum gratis 5 tahun. Tak berguna, sudah diusir dari keluarga Lestari. Seperti Anda dari keluarga terpandang, seharusnya tak bergaul dengannya. Bisa merusak status Anda. Setahuku, mantan menantu Lestari ini pernah sombong sekali. Katanya investasi 500 miliar dari Grup Ayu ke Grup Lestari cukup dengan ucapan dia benar-benar tidak tahu diri. Rizky Pratama, sejak kakakku putus dengannya, kamu selalu cari masalah. Sebenarnya mau apa kamu? Jangan buat aku marah. Akan kuberi pelajaran. Betul, dia itu cuma orang malas dan pengkhianat. Kalau tidak, keluarga Lestari tak akan mengusirnya. Nona Ayu, jangan tertipu. Aku orangnya seperti apa? Nanti kalian akan tahu. Bukan giliran kalian untuk menilaimu. Kalian sama sekali tidak pantas. Nona Ayu, harap Nona pikirkan baik-baik. Orangnya seperti apa? Aku yang paling tahu. 5 tahun ini dia hanya menganggur, tak punya pekerjaan. Makanya aku pisah. Ternyata dia malah makin parah. Akhirnya aku meninggalkannya. Bagaimana pandanganmu padaku? Sudah tak penting lagi. Hari ini aku diundang Nona Ayu. Kalau kalian tak mau aku di sini, aku pergi saja. Siapa berani mengusirmu? Kumumumkan, Putra Rizky adalah tamu kehormatan keluarga Ayu. Bagaimana kalian perlakukan Putra Rizky? Itu sama saja dengan perlakukan keluarga Ayu. Nona. Bisa mendapatkan investasi dari Grup Ayu. Di sini, saya berterima kasih atas kehadiran para pebisnis besar. Pertama, saya ingin bersulang untuk salah satu dari 4 keluarga besar Kota Naga, pewaris Grup Ayu, Nona Ayu. Terima kasih Nona Ayu, atas kesempatan kerjasama ini. Sebenarnya, Grup Lestari bisa dapat kesempatan investasi ini bukan karena kekuatan Grup Lestari. Justru, perusahaan lain yang ikut tender semua lebih kuat dari Grup Lestari. Kamu bisa dapat kesempatan kerjasama ini, bisa dibilang sebagai tiket masuk ke puncak Kota Naga. Aku yakin tak lama lagi, Grup Lestari akan berkembang pesat. Kalau mau berterima kasih, terima kasih saja pada orang yang membela kamu, orang itu. Toh, terima kasihnya seharusnya untuk Anda, Direktur Ayu. Salam dari ayah saya untuk Pak Ayu. Saya tidak kuat minum. Kalau mau bersulang, sulang saja pada Putra Rizky. Dia minumkan. Rizky, aku bersulang. Maaf ya, Rizky itu panggilan dari keluarga. Hubungan kita sekarang sepertinya tidak begitu akrab kan? Gimana kalau kamu panggil aku orang tak berguna atau orang gagal? Putra Rizky, maafkanlah masa lalu. Minumlah segelas ini. Yang hadir hari ini semua orang-orang penting. Ingatlah, kita pernah suami istri. Jangan buatku malu ya. Bagus, kita pernah suami istri. Bagus, jangan buatku malu. Waktu reuni sekolah, kamu minta cerai dariku. Apa kamu pernah mikir untuk tidak membuatku malu? Ibumu memukul wajahku, adikmu menyiramkan anggur di kepalaku. Apa kamu pernah mikir kita pernah suami istri? Hari ini kita di sini. Kamu masih mewakili yang selama ini kamu banggakan, Grup Lestari, untuk bersulang dan memujiku. Apa kamu pernah mikir ini karena apa? Kamu sama sekali tak tahu perbedaan antara kita sejauh apa. Hari ini Wulan dan Grup Ayu memiliki hari besar. Jangan di acara seperti ini membuat Wulan malu. Kalau jantan, minumlah segelas ini. Masalahmu dengan Wulan akan kubatalkan. Wulan ini, Wulan itu, Wulan sana, Wulan sini. Lihat, lancar sekali kamu panggilnya. Di mataku, kamu cuma semut. Masih mau bersulang padaku. Kamu belum pantas. Aku tak tahu hubunganmu dengan keluarga Ayu. Tapi jangan pikir karena dapat Nona Ayu, kamu bisa begitu sombong. Aku juga, seperti keluarga Ayu, salah satu dari 4 keluarga besar sebagai pewaris. Kalau kau tak minum segelas ini, jangan harap pergi dari sini. Boleh. Kalau begitu, aku mau tanya. Kalian bersulang untuk diri sendiri? Kamu tak ada hubungan lagi dengan Wulan. Tentu saja mewakili Grup Dimas dan Grup Lestari. Kalau Direktur Lestari, sebagai mantan istriku, mau bersulang padaku, aku masih bisa anggap ini perpisahan baik-baik, sebagai minuman perpisahan dan pertimbangkan untuk minum. Kalau mewakili Grup Lestari dan Grup Dimas untuk bersulang padaku,
maka aku katakan kalian belum pantas. Bagus, kamu tahu diri. Tapi yang kami sulangi bukan kamu, tapi grup Ayu. Kamu cuma minum gantinya, cuma itu. Bukan begitu. Maksudku, grup Lestari dan grup Dimas kalian belum pantas. Kamu benar-benar merasa hebat ya? Jangan pikir karena didukung keluarga Ayu, kamu bisa sembarangan. Di sini bukan tempat untuk pamer. Segelas ini kau harus minum. Minum atau tidak, kau harus minum. Karena kau suka minum? Kalau begitu, minumlah. Kalau suka minum, minum saja. Minum. Rizky, kamu gila. Memangnya ini tempat untuk main-main? Tahu nggak akibatnya apa? Tadi cuma masalah minum segelas. Sekarang kamu bikin ulah, hidupmu hancur. Tahu nggak? Bahkan keluarga Lestari di depan 4 keluarga besar juga lemah. Berdoalah saja. Mengawal, tangkap dia. Coba saja. Hari ini kamu memaksa melindungi anak ini. Memangnya kenapa? Memangnya kamu mau menangkapku juga? Kamu sungguh mau mengorbankan harmoni 4 keluarga besar demi melindungi anak ini? Nona Ayu, dia cuma sampah. Jangan demi dia, bahaya hubungan 4 keluarga besar. Untuk sekarang, kamu tak bisa mengganggu 4 keluarga besar. Kalau begitu, maafkan aku. Pengawal, jangan sakiti Nona Ayu. Bocah, lihat saja siapa yang bisa melindungimu. Aku mau lihat sehebat apa kamu, Aditya. Seumur hidupku tak pernah sehina ini. Hari ini, aku harus menghajar dia. Banyak orang lihat, aku tak boleh memalukan keluarga Dimas. Aku tak terbiasa dilindungi wanita. Semua masalah arahkan padaku. Dasar orang nekat. Sudah begini masih saja keras kepala. Dasar licik. Main pura-pura. Mau memaksa Nona Ayu, biar Nona Ayu melindunginya. Jangan nekat, minta maaf pada Aditya. Mungkin karena muka keluarga Ayu, Aditya bisa memaafkanmu. Ku bilang, arahkan padaku. Suruh orang melindungi kamu. Sisanya, biar aku. Karena bocah ini nggak tahu diuntung, kamu juga jangan ikut campur, biar nggak merusak harmoni 4 keluarga besar. Kalau Aditya muda mau aku diam saja, boleh juga. Di depan semua orang ini, bagaimana kalau kita bertaruh? Entah Nona Ayu mau bertaruh gimana. Kalau orangmu berhasil menangkap putra Rizky, kamu menang. Kalau enggak, aku kalah. Ini, aku tak akan minta bantuan siapapun. Ini jelas dia mau memberiku jalan keluar. 4 keluarga besar tetap saling waspada. Mana mungkin membela bocah ini. Kalau begitu, apa taruhannya? Kalau menang, bawa dia pergi. Investasi saya dan grup Lestari akan saya tambah jadi 100 triliun. Kalau kamu kalah, investasi 50 triliun batal. Juga, kamu harus bersujud minta maaf pada putra Rizky. Ini kan cuma kasih uang gratis. Ulan, ini investasi keluarga Lestari. Aku tak bisa putuskan sendiri, tapi aku jamin takkan kalah. Kalau aku kalah, akan kubalas padamu. Aditya muda, salahku dulu tak punya mata. Sekarang baru kena si tak tahu diri ini. Membuatmu malu. Terserah kamu, aku percaya kamu. Sepakat. Meskipun aku tak suka jadi taruhan orang lain. Tapi tawarannya lumayan. Aku terima. Kamu pikir punya pilihan? Pengawal. Hajar dia. Kalau mati, aku tanggung. Si Dimas, biaya pengobatannya atas namamu. Waduh, si galak ini jago banget. Gak nyangka, si galak ini juga jago banget. Untung gak serempak. Kalau enggak, malu besar. Putra, Rizky keren banget. Cuma orang kasar. Nona Ayu, kamu harus hati-hati. Anak ini licik sekali. Jurusnya licik banget. Jangan sampai nanti kamu dijual pun gak sadar. Jadi Aditya muda, apa kau akan menepati taruhan? Investasi 500 miliar itu, keluarga Lestari tak mau lagi, sudah. Taruhan 500 miliar itu tak perlu persetujuanmu. Pasti batal. Aditya muda, apa kamu lupa sesuatu? Harus begini? Kita sama-sama dari 4 keluarga besar Kota Naga. Kepercayaan itu yang terpenting. Jangan-jangan Aditya muda mau ingkar janji? Kalau kau ingkar janji, bagaimana orang lain bisa percaya?
Aditya, ini semua salahku. Kamu malu-malu karena aku. Biar aku yang gantikan. Wulan, maafkan aku. Aku gagal melindungi investasi keluarga Ayu untukmu. Pria harus tanggung jawab. Biar aku saja. Aku tak akan biarkan dia menghinamu lagi. Rizky, jangan paksa dia ya. Sujud Aditya Muda. Apa kamu pantas menerimanya? Ingat saja, keluarga Lestari sudah membiayaimu 5 tahun. Sudahlah ya. Aku yang paksa dia. Jelas-jelas Aditya mudamu yang mengeroyokiku. Di depan semua orang, dia juga terima taruhannya. Sekarang kalah, malah bilang aku yang paksa. Aku gak pantas di keluarga Lestari. Aku buang waktu 5 tahun. Dia harus minta maaf padaku. Kalau tidak, Tuhan pun takkan bisa menolongnya. Yang saya maksud putra Rizky adalah maksud saya. Dan maksud keluarga Ayu. Rizky, kita mungkin salah paham. Aditya Muda, apa keluargamu tak mengajari untuk pakai kedua tangan? Sudahlah, terima kalahnya. Bisa menunduk, bisa tegak. Kamu masih dianggap pria. Tapi kuingatkan, mulai sekarang, keluarga Dimas dan Lestari jangan berlagak di depanku. Aku bukan lagi anak bodoh 5 tahun lalu. Kalian tak punya alasan untuk sombong di depanku. Penghinaan ini kelak akan kubalas 2 kali lipat. Nona Ayu, sekarang kamu puas? Karena putra Rizky puas, Aku juga puas. Aditya, kalau bukan karena aku, kamu takkan malu seperti ini. Investasi 500 miliarnya juga hilang. Aku tak punya muka lagi di sini. Wulan, aku bilang akan menebusnya. 50 triliun itu apa? Grup Ayu, terus kenapa? Jangan lupa, keluarga Dimas juga satu dari... Menikahlah denganku. Aku mau, Aditya. Kau sekarang istriku, Aditya. Keluarga Dimas dan Lestari akan bergabung. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Kita akan langsung menduduki puncak kota naga. Grup Ayu hanya akan setara dengan kita. Sepertinya tak lama lagi, keluarga Dimas bisa jadi puncak 4 keluarga besar. Memang aku harus pergi. Aku salah menaruh harapan. Rizky, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada. Ayo, aku traktir makan. Rizky, Wulan Lestari menikah dengan Aditya Dimas. Apa kamu sedih? Aku dan dia sudah selesai. Dia mau nikah sama siapa, itu urusan dia. Kok kamu kelihatan ada pikiran? Aku lagi mikir, 5 tahun ini untuk apa sebenarnya? Manusia memang sangat realistis. Di hadapan kekuasaan dan harta, cinta tak ada artinya. Perkawinan ini hanyalah sebuah bisnis. Kalau diri kita tidak kuat, kita tak bisa menguasai takdir sendiri. Ayahku juga menjodohkanku pada orang yang tak kusuka. Tapi aku bisa apa lagi? Baru kalau bersamamu, aku tak punya masalah. Jadi, lebih seringlah bersamaku ya. Kalau begitu, apa kamu mau menguasai takdirmu sendiri? Mau. Terus kenapa? Dia dari 4 keluarga besar. Pewaris keluarga Wijaya, Randy Wijaya. Dia juga playboy. Aku sama sekali tak suka dia. Pernikahan keluarga kami hanya demi kepentingan. Aku bisa apa lagi? Kalau kamu tegar dengan pendapatmu, tak ada yang bisa memutuskan untukmu. Sudahlah. Realisnya selalu sebaliknya. Oh ya, kamu masih mau ke pernikahan Wulan Lestari? Mereka berdua jelas punya niat buruk. Tentu saja. Lagi pula, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk mereka. Terima kasih Nona Ayu sudah datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda untuk menghadiri pernikahan putriku, Wulan. Semua sudah disiapkan di dalam. Anda duduk di depan. Ini kan putra Rizky. Hari ini hari bahagia kakakku. Kamu diundang karena kakakku masih ingat kalau pernah kenal kamu. Semoga kamu tulus berdoa untuknya agar bisa menikah yang sesungguhnya. Tenang, aku tak datang kosong tangan. Nanti akan kuberikan hadiah yang tak akan mereka lupakan. Jangan ada pikiran buruk. Yang datang hari ini semua dari Kota Naga, orang-orang penting. Pernikahan keluarga Dimas, 4 keluarga besar pasti hadir. Kalau kamu mau cari masalah, mungkin Nona Ayu pun tak bisa melindungimu. Anak ini jago banget. Aku dulu khawatir dia akan nekat dan merusak pernikahan Wulan.
Untungnya, Direktur Dimas sudah menyiapkan keamanan dan pengawal. Kalau dia berani bikin ulah, dia pasti mati. Lagi pula, 4 keluarga besar juga tak akan biarkan dia macam-macam. Acara seru dimulai. Halo, Direktur Ayu. Halo, Direktur Ayu. Nona Ayu bisa hadir hari ini. Sungguh kami merasa terhormat. Keluarga Lestari dan Dimas sudah bergabung. Meskipun investasi 50 triliun dibatalkan, tapi masih banyak kesempatan untuk bekerja sama. Kudengar kepala keluarga Dimas beruntung mendapat kepercayaan dari Grup 9 Naga. Akan bekerja sama mengembangkan proyek properti terbesar, perumahan Mega Langit. Soal kerjasama, nanti kami keluarga Ayu yang perlu bantuanmu. Aku tahu ayahku berhubungan dengan Grup 9 Naga, tapi proyek kerjasamanya aku baru tahu 2 hari ini. Nona Ayu bahkan tahu informasi rahasia ini. Ternyata tidak semudah itu. Jangan-jangan keluarga Ayu juga beruntung dipilih Grup 9 Naga. Grup 9 Naga? Jangan-jangan itu yang terkuat di Kota Naga. Di atas keluarga Pratama, yang di atas 4 keluarga besar. Grup 9 Naga? Benar. Kalau kerjasama ini berhasil, keluarga Dimas pasti jadi puncak 4 keluarga besar Kota Naga. Di bawah keluarga Pratama. Benar-benar di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Jadi Direktur Lestari akhirnya berhasil juga ya menikah dengan orang kaya. Rizky Pratama, kenapa harus menyindir? Bukankah kamu juga mau masuk keluarga Ayu? Aku undang kamu hari ini untuk datang ke pernikahanku dengan Aditya. Pertama, untuk menghargai Nona Ayu. Kedua, agar kamu lihat jelas suami pilihan Wulan Lestari ini sehebat apa dan seberapa jauh perbedaan kami. Baik, akan kulihat saja. Nona Ayu, silakan duduk. Tempat Anda di baris depan. Rizky, silakan. Tunggu. Oh, Putra Randy. Ada apa? Dia tak boleh duduk di sini. Dia tak boleh duduk di sini. Kenapa dia tidak boleh duduk di sini? Dia teman saya, Putri Ayu. Sudah ku bilang, dia tak boleh duduk di sini. Juga tak pantas duduk di sini. Putra Randy benar. Nona Ayu, sebaiknya kamu suruh dia pindah tempat. Di pesta ini, aturannya mana yang bilang aku, Rizky Pratama, tidak boleh duduk? Hei, kamu nggak berhak bicara di sini. Kalau harus begitu, seharusnya kalian berdua yang nggak berhak bicara denganku, kan? Lancang! Kamu pikir, kamu siapa berani lancang di sini? Kalian berdua terlalu keterlaluan. Dia datang secara sah. Lagi pula, dia diundang oleh keluarga Dimas dan Lestari. Ini tempat duduk utama kedua. Hanya orang seperti kami yang terkemuka di Kota Naga yang boleh duduk bersamaku. Dia teman saya, tentu saja dia berhak duduk di sini. Dia cuma mantan menantu Lestari, mana berani duduk bersamaku? Bagaimana dia diusir keluarga Lestari? Semua orang tahu, kan? Dia teman saya, Putri. Putri Ayu, kamu pantas duduk di sini dengan kami. Kamu pikir itu karena namamu, Putri Ayu. Kamu pantas duduk di meja kami karena kamu Nona Ayu dari Kota Naga. Hari ini kamu membawanya kemari, karena kamu tahu ayah kita mau kita menikah. Mau merusak rencanaku, menantangku, membuatku tahu kamu bisa lepas dari genggamanku kapan saja. Itu tidak perlu, kan? Orang seperti dia tak akan masuk ke mata Randy Wijaya. Juga tak pantas jadi lawanku. Dengan satu kalimat, dia bisa kubunuh. Kamu berharap dia bisa membebaskanmu dariku. Sudah kubilang, di sini tak ada tempat untukmu. Tempatmu di luar. Enyah dari sini. Putra Randy benar. Mantan menantu Lestari. Dia Kamu benar-benar berani datang? Nyah. Randy Wijaya, jangan keterlaluan. Tenang. Hari ini, tak ada yang bisa mengusirku. Putra Randy, Saudara Jaya, ada apa? Kenapa 4 keluarga besar Kota Ngades seperti ini? Dimas tua. Hari ini, hari bahagia keluarga Dimas. Kita seharusnya tidak ribut. Tapi ada semut yang tidak tahu diri. Berani-beraninya mau duduk bersamaku. Bukan kamu yang aturkan? Sejak kapan posisi 4 keluarga besar jadi tak berharga? Ada apa? Pak, ini Rizky Pratama ini teman Nona Ayu.
Dia temani Nona Ayu datang ke pesta pernikahan. Aku akan pindahkan dia ke belakang. Paman Dimas, sejauh aku tahu, dia bukan hanya teman baik Putri Ayu, tapi juga mantan suami menantumu. Mantan menantu Lestari. Dasar anak kurang ajar. Kukira kamu sudah dewasa dan tahu diri, sudah punya keluarga dan membanggakan keluarga Dimas. Padahal kamu tahu dia mantan menantu Lestari. Kenapa masih kamu biarkan masuk? Mau keluarga Dimas jadi bahan tertawaan Kota Naga? Pak Mertua, tenanglah soal ini. Jangan salahkan Aditya. Rizky Pratama ini, sejak kami usir dari keluarga Lestari, dia selalu cari kesempatan untuk balas dendam. Entah caranya apa, dia bisa mendekati nona muda grup Ayu. Dia sering memanfaatkan kekuatan keluarga Ayu untuk menghina kami. Dia bisa datang hari ini semua karena Wulan, karena malu pada keluarga Ayu. Tapi orang ini tak tahu malu. Dia ikut Nona Ayu datang. Benar, Pak. Anak ini mengandalkan Nona Ayu dan berulang kali menghina keluarga Dimas. Dia juga membuat keluarga Ayu membatalkan investasi 500 miliar untuk Wulan. Benar, orang ini sangat sombong. Arogan. Beberapa kali dia menghina 4 keluarga besar. Dia bahkan mengklaim 4 keluarga besar tidak ada di matanya. Bagus. Sejak kapan kamu bisa memanfaatkan orang lain? Bagus. Tapi pisau yang kamu pinjam masih kurang tajam. Paman Dimas, Anda dari Kota Naga, satu dari 4 keluarga besar. Pengalaman Anda takkan palsu kan? Apa yang benar, apa yang palsu, Anda seharusnya bisa membedakannya kan? Investasi 500 miliar, keluarga Lestari, itu putra Anda yang kalahkan. Dia sepertinya tak bilang pada Anda. Putra Rizky itu teman saya, Putri Ayu. Dia datang bersamaku untuk menghadiri pernikahan putra Anda. Aku, Putri Ayu, tanggung jawab. Hari ini, aku datang bersama putra Rizky, akan pergi bersama. Karena keluarga Ayu tak disambut, maka aku pergi. Kejadian hari ini akan kuingat. Saya pamit. Putri, jangan marah. Paman Dimas memang tidak tahu kenyataannya. Kalau keluarga Ayu tidak ikut, keluarga Dimas di Kota Naga juga tak akan jadi salah satu 4 keluarga besar. Karena Dimas Tua sudah bilang begitu, hari ini kan hari besar Dimas Tua. Kita jangan menyulitkan anak muda ini. Jangan sampai karena hal ini, kita 4 keluarga besar jadi tidak akur. Kalau begitu, saya dan teman saya boleh duduk sekarang. Karena hanya teman biasa, tentu saja boleh. Kita tak beri Anda muka, Anda harus beri muka pada tuan rumah, kan? Bukan hanya keluarga Dimas yang paling berpeluang menjadi puncak 4 keluarga besar, tapi juga berhasil bekerja sama dengan grup 9 Naga untuk proyek perumahan Mega Langit. Jangan lupa 3 keluarga besar lainnya. Pasti. Saya, jika bekerja sama dengan grup 9 Naga, pasti akan memimpin 4 keluarga besar ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo, duduk. Putri Ayu, lihat, inilah orang-orang sosial. Bicaranya soal keuntungan, bahagianya lebih dari nikah anaknya. Selamat datang para hadirin. Hari ini atas nama penyelenggara, saya ucapkan terima kasih atas waktu berharga Anda untuk menghadiri pernikahan pasangan ini. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan pasangan ini menikah dalam kebahagiaan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan para tamu dan hadiahnya. Salah satu dari 4 keluarga besar Kota Naga, Grup Jaya. Hadiah dari kepala keluarga Jaya adalah anggur kuno Nusantara. Ini anggur tertua yang ada, berusia lebih dari 2.200 tahun. Harga anggur ini tak bisa diukur dengan uang. Makasih Paman Jaya, hadiahnya mahal sekali. Anggur sebagus ini harus disimpan untuk kerjasama dengan grup 9 Naga, untuk dinikmati di pesta perayaan suksesnya. Aditya muda, nanti jangan lupa ajak saya juga ya. Pasti. Satu dari 4 keluarga besar Kota Naga, Putra Randy, pewaris grup Wijaya, memberikan hadiah berupa 1 batang ginseng langka 1000 tahun. Sangat langka. Minum alkohol merusak ginjal. Ginseng memperkuat ginjal. Dengan ginseng 1000 tahun saya, campurkan dengan anggur Raja Nusantara. Selain bisa menikmati anggur enak, juga bisa memperpanjang umur. Seperti kita, 4 keluarga besar bersatu, bisa mencapai kejayaan yang lebih besar. Randy, kau memang pantas sebagai pewaris keluarga Wijaya. Hebat caramu bicara. Para hadirin, tenanglah. Saya dan grup 9 Naga membuka proyek properti perumahan Mega Langit. Ini perumahan villa terbesar di negeri ini, biayanya puluhan triliun. Kami keluarga Dimas sadar kekuatan finansial kami terbatas, jadi kami siapkan bagian untuk kalian. Entah, keluarga Ayu siapkan hadiah apa? Hari ini, untuk keluarga Dimas, aku siapkan 3 hadiah besar. Rizky Pratama, mau bikin ulah apa lagi? Aku tak sanggup terima hadiahmu. Rizky Pratama, apa urusanmu? Lihat dirimu, kelihatan miskin. Bisa kasih hadiah apa? Jangan bikin ulah di sini. Putra Rizky,
Sekarang giliran 4 keluarga besar memberi hadiah. Hadiah dari uang jajanmu itu. Tunggu sampai akhir saja. Berikan sendiri pada Nyar Dimas. Sekarang giliran Putri Ayu memberi hadiah. Jangan ikut campur. Sudah kubilang, dia mewakiliku. Rizky Pratama, apa hakmu bicara? Lihat semua orang di sini. Semua orang di sini adalah tokoh besar Kota Naga. Kamu cuma mantan menantu keluarga Lestari. Apa hakmu? Tunggu, dia tamu. Karena putra Rizky ini teman keluarga Ayu, dan Nona Ayu juga bilang dia bisa mewakilinya. Aku malah penasaran, hadiah apa yang dia bisa berikan. Aku juga mau lihat, di acara sebesar ini, apalagi yang bisa kau ulah? Hadiah besar pertama ini adalah pembatalan kepada grup Dimas dari proyek perumahan Mega Langit. Aku tahu kau pasti bikin onar. Tapi tak kusangka, demi pamer, kau tega ngomong begitu konyolnya. Aku salut banget sama kamu. Semut kecil. Kau tahu nggak apa maksud ucapanmu tadi? Jangankan ada Nona Putri Ayu di belakangmu. Bahkan kepala keluarga Ayu pun takkan berani ngomong begitu. Putri Ayu, kukira kamu bawa orang tak berguna. Ternyata dia bodoh. Apa ucapan dia mewakili keluarga Ayu? Kurasa proyek perumahan Mega Langit itu keluarga Ayu takkan dapat. Pamer terus sana. Kamu ini bikin repot, bikin Nona Ayu sengsara. Nah, kau tahu nggak siapa pengembang proyek perumahan Mega Langit? Tentu saja aku tahu. Kau tahu nggak grup 9 naga itu siapa? Itu sebuah kekuatan yang tak bisa diraih, bahkan oleh 4 keluarga besar. Siapa kau untuk membatalkan kerjasama Mega Langit dan grup Dimas? Karena aku, Rizky Pratama. Di Kota Naga yang marga Pratama ada puluhan ribu. Jangan pikir karena marga Pratama kamu bisa pura-pura keluarga Pratama. Ucapan itu ada akibatnya. Semut kecil, kamu akan menyesal atas ucapanmu hari ini. Kamu takkan sangka betapa mengerikannya keluarga puncak Kota Naga. Kekuatannya begitu besar, bisa menghilangkan 4 keluarga besar. Kalau tuan itu sampai tahu kamu pura-pura orangnya, keluarga Ayu akan ikut terseret. Dasar tidak bisa berubah. Dulu hidupnya mengandalkan keluarga Lestari. Sekarang mengandalkan Nona Ayu. Jadi sandaranmu. Lalu pamer di depanku. Aditya dan Wulan menikah. Kau tahu, setelah keluarga Dimas dapat proyek perumahan Mega Langit, kekuatan mereka pasti akan melesat. Kau pikir keluarga Ayu tak berguna lagi untukmu. Lalu kau pura-pura jadi orang grup 9 naga. Omong besar pun harus masuk akal. Cari mati. Kalian salah. Aku bukan orang grup 9 naga. Jelasnya, grup 9 naga ini milikku. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Kamu ini ya, dasar pembual, nggak mikir dulu. Kenapa nggak bilang kamu Ultraman? Kamu datang untuk menyelamatkan damai dunia. Rizky Pratama, apa kamu harus merusak segalanya baru puas? Hari ini adalah hari pernikahan kami. Kamu diundang hanya untuk melihat perbedaan antara kita. Karena kamu dilindungi keluarga Ayu, harusnya kamu hargai itu, jadi orang yang tahu diri. Bukannya berdiri di sini ngawur. Kamu itu siapa? 5 tahun ini, apa aku belum cukup jelas? Justru karena 5 tahun ini, kamu tak melihatku jelas. Jadi hari ini, biar kamu lihat jelas siapa aku sebenarnya. 5 menit, bawa barang yang sudah kusuruh ke Hotel Pratama. Aku tahu, kamu mau bikin onar. Kamu tidak menghargai 4 keluarga besar. Pengawal, usir dia. Pak Jaya, apa Anda mau usir orangku di depanku? Apa Anda tidak memberi aku, Putri Ayu, sedikit muka? Aku hargai ayahmu, tahu? Kukira kamu salah pilih teman. Kalau kamu tetap membelanya, lihat saja, apa 4 keluarga besar akan terima. Hari ini, kamu masih merasa punya kesempatan. Aku harus menghinakan orang gagal ini. Balas dendam. Rizky Pratama. Hari ini aku undang kamu ke pernikahanku. Kamu malah nggak tahu diri, malah sengaja bikin onar. Jangan kira, karena ada Nona Ayu membelamu, kamu bisa langsung jadi orang besar. Mimpi saja. Aku langitnya. Buat apa naik? Kamu mau bikin aku ketawa? Hitung sampai 3. Berlutut sekarang. Hari ini, aku bisa membiarkanmu keluar dari sini.
Kalau tidak, kamu hanya bisa keluar terbaring. Kakak hanya berlutut saja. Harusnya dia jilat sepatu kakak. Aditya, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Terus kenapa? Di sini semua orangku. Kamu pikir dia bisa kabur? Rizky, bukannya kamu jago berantem? Ayo, biar kulihat berapa banyak yang bisa kau hajar. Sisa 2 menit. 2 menit? 2 menit kamu sudah terbaring. Tenang, Kak. Hari ini hari bahagiaku. Aku tak akan membunuh. Aditya, kalau kau berani sentuh dia, langgar tubuhku dulu. Putri Ayu, kamu bilang apa padaku? Kita kan tunangan, di depan banyak orang. Kau membela dia. Apa kau tidak menghargai aku? Apa kau mau membuatku malu? Tenang, Randy. Aku takkan sakiti Nona Ayu. Biar aku memberinya pelajaran demi kamu. Hentikan! Siapa berani sentuh Tuan Muda Rizky? Siapa berani sentuh Tuan Muda Rizky? Kamu datang tepat waktu juga ya. Oh ya, barang yang kubilang sudah bawa. Tuan Muda, barang yang Anda minta. Di sini. Ini kan harta keluarga Dimas yang selama ini kalian banggakan. Surat kesepakatan perumahan. Benar, kalau keluarga Dimas bisa berhasil menandatangani surat kesepakatan ini, memang kalian punya modal untuk pamer di depan 4 keluarga besar Kota Naga. Tapi sekarang, karena anakmu yang hebat, grup Dimas kalian haknya untuk ikut proyek perumahan Megalangit sudah dicabut. Pak Dimas, cepat periksa keaslian surat ini. Jangan sampai semua orang kecewa. Katakan. Surat ini dapat dari mana? Dari mana kamu dapat surat ini? Kamu tak perlu tahu. Karena sekarang ini tak ada gunanya. Ayah, ini nggak benar kan? Grup 9 Naga. Asisten Direktur Utama. Saya dari grup Dimas. Saya mau bicara dengan Pak Pratama. Bisa sampaikan untuk saya. Maaf, kami sudah diberitahu. Semua telepon dari grup Dimas tidak diangkat. Semua kerjasama dengan grup Dimas dibatalkan. Habislah, semuanya sudah tamat. Pak Dimas, jangan-jangan surat perumahan Megalangit benar-benar batal? Aku nggak percaya. Kamu bisa memengaruhi proyek grup. Pasti kamu yang main curang, memfitnah keluarga Dimas. Makanya grup 9 Naga mendengarkan fitnahmu dan membatalkan kerjasama dengan keluarga Dimas. Rizky Pratama, dulu kamu menghinaku. Sekarang di hari pernikahanku, kamu membuat cerita. Kamu harus tahu, tanpa kerjasama dengan grup 9 Naga, keluarga Dimas tetap takkan bisa kamu. Mulai hari ini, aku akan memusnahkanmu. Musnahkan aku, kamu takkan punya kesempatan. Musuh mati, kamu takkan punya kesempatan itu. Nona Dimas, hadiah pernikahan pertamaku. Puas? Sekarang grup Dimas sudah tak punya hak untuk proyek perumahan Megalangit. Dan terakhir, 4 keluarga besar Kota Naga. Soal suamimu, apa kamu puas? Rizky Pratama, tak kusangka kau sejahat ini. Yang tak bisa kau dapatkan, juga tak mau orang lain dapatkan. Tenang saja, aku menikahi Aditya bukan karena keluarga Dimas punya prospek kerjasama dengan grup 9 Naga. Melainkan karena Aditya punya kemampuan dan wawasan yang takkan pernah kau miliki. Kalaupun tak ada proyek perumahan Megalangit, aku yakin, dengan kami berdua bersatu, pasti akan mencapai tingkat yang takkan pernah kau capai. Kamu masih tak sadar diri. Tujuanmu tercapai. Kalau gitu, nyah. Kalau tak aku lapor polisi. Hei, tenang. Seharusnya aku yang lapor kan? Inilah hadiah pernikahan kedua dariku.
cangkuk perak. Sekarang kau masih merasa punya kesempatan. Hancur. Dimas, hancur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini semua bohong, keluarga Dimas. Tak mungkin berakhir begini. Wulan, sebelum terlambat, cepat putus hubungan dengan keluarga Dimas, biar keluarga kita tak ikut terseret. Iya, Kak. Nggak nyangka Rizky Pratama sekejam ini. Cepat batalin pertunanganmu. Perusahaan juga jangan digabung. Kalau enggak, keluarga Lestari juga akan hancur. Aditya, kamu sekarang punya banyak urusan. Aku juga nggak bisa bantu apa-apa. Gimana kalau kita batalin pernikahan dulu? Penggabungan perusahaan juga ditunda. Kita lihat nanti. Bagaimana? Ini semua salahmu. Kamu ini perempuan pembawa sial. Kalau bukan kamu, Dimas takkan begini. Kenapa? Ayahku sudah jatuh. Kamu mau... Jangan harap. Ku bunuh kau. Tolong, tolong. Wulan, Sekarang, kau tahu perbedaan suamimu dengan aku. Kita tak punya dendam, tapi kau memilih mengulangi kesalahanku. Sekarang, lihat keluarga Lestari itu orang macam apa. Saat kau tak punya nilai apapun lagi, dia langsung mau meninggalkanmu. Dan untuk situasi ini, aku hanya bisa menyalahkan sialmu. Kekuatan dan keberuntungan selalu sebanding. Hadiah ketiga ini adalah aku melamar Putri Ayu, Nona Ayu. Kamu mau menikah denganku? Rizky, aku mau. Aku tidak setuju. Randy Wijaya, pernikahanku. Apa hakmu untuk menentangnya? Kamu tahu sendiri, kamu sudah bertunangan denganku. Kamu main-main di luar. Aku bisa abaikan, tapi kamu mau menikah dengan orang lain. Aku tidak bisa setuju, malah memilih mantan menantu dari keluarga kelas bawah. Jangankan, dia pantas menikahimu. Kamu juga tak pantas menerimanya. Kamu harus tahu, kamu dari keluarga Ayu. Pernikahanmu adalah bisnis antara keluarga kita berdua. Kamu tak berhak memilih. Sudah kubilang, asal kamu tegar dengan keputusanmu, tak ada yang bisa mengatur pilihanmu. Kalau aku harus menikahi Putri Ayu, apa yang bisa kalian lakukan? Lepaskan tangannya. Hari ini para elit Kota Naga semua di sini. Kamu mau menantangku di depan umum? Selanjutnya, kita akan menghadapi para penguasa tertinggi Kota Naga. Kamu takut? Bersamamu, aku tidak takut. Putri Ayu, kamu menolak perjodohan yang baik. Harus menikah dengan orang gagal ini. Dasar jalang, otakmu rusak ya. Berani lancang, pantas dipukul. Dasar kurang ajar. Ngapain mukul orang? Aku dari klan penjaga Pratama. Warisan ke-18. Selama berabad-abad menjaga keluarga Pratama. Siapapun yang melanggar, mati tanpa ampun. Dasar bodoh. Masih bilang klan penjaga Pratama. Kamu lagi syuting film. Kalian akan membayar atas perbuatan kalian hari ini. Anak, kamu tahu akibatnya. Pak Jaya, ini keputusanku. Aku ikut dia. Mulai hari ini, semua milikku, Putri Ayu, adalah miliknya. Putri Ayu, memangnya semua itu milikmu? Semua itu milik keluarga Ayu. Mau dijual? Tanya ayahmu dulu. Dasar mulut busuk. Pukul lagi. Kok kamu pukul orang sembarangan? Kamu lancang. Kamu sama sekali tidak menghargai 4 keluarga besar kami. Dasar gila. Tak sepakat, langsung pukul. Aku pewaris keluarga Wijaya. Kamu cuman pelayan. Berani-beraninya memukulku. Aku takkan melepaskan kalian. Putri Ayu, kamu melanggar persatuan 4 keluarga besar. Demi pria ini, apa sepadan? Sebenarnya, 4 keluarga besar tidak pernah bersatu. Semuanya demi keuntungan. Hari ini keluarga Dimas celaka, siapa di antara kalian yang menolong? Kalian semua hanya menghindar. Bagaimanapun hubungan kalian, aku tetap memilih bersama Rizky. Jadi, apa aku berhak? Kalau begitu, apa aku pantas? Ayah, kok ayah kesini? Masih tahu panggil ayah? Kalau aku tidak datang, nama baik keluarga Ayu sudah kau hancurkan. Randy, maafkan ayah. Aku yang salah didiknya. Paman Ayu, aku dipukul 2 kali. Gak apa-apa. Yang aku takutkan, Putri Ayu tersesat dan dimanfaatkan orang jahat. Mereka semua orang tak sopan. Aku terpaksa panggil paman. Tenang saja, masalah hari ini pasti akan kubereskan. Ayah,
Pak Ayu, bicara saja. Kenapa harus memukul? Aku mendidik putriku. Migil, ini urusan keluarga Ayu. Urusanmu akan kuurus nanti. Pak Ayu. Randy Wijaya yang duluan berkata kasar. Dia menghina Putri Ayu berkali-kali. Memukulnya 2 kali. Itu sudah untung baginya. Ayah, dia selamatkan aku. Aku suka dia. Aku mau bersamanya. Aku, Hendra Ayu, cuma pengusaha. Tentukan harganya. Anggap ini imbalan selamatkan putriku. Aku penasaran. Ayah seperti kamu, kok bisa mendidik putri sehebat ini? Tapi aku ini justru sebaliknya. Di mataku, uang itu yang paling tak berharga. Kalau aku orang yang serakah, harta kalian ini tak akan kulihat. Paman, jangan percaya dia. Dia mendekati Putri Ayu untuk merapat ke 4 keluarga besar. Hendra, awasi dia. Dia mantan menantu Dimas, mantan suami Wulan Lestari. Baru saja dia hancurkan keluarga Dimas. Semua ada harganya, kecuali harganya tak cukup. Tak ada yang tak bisa dibeli. Kamu di depanku berhasil menaikkan hargamu. Karena di mata Anda, semua ada harganya. Kalau begitu, kartu ini apa cukup untuk menikahi putri Anda? Kartu Raja Utama. Kok bisa? Anak ini lagi pura-pura. Dulu dia juga pakai kartu ini untuk menipu. Cuma kartu rongsokan. Kau mau tipu siapa? Jangan tertipu olehnya. Kau tak berhak memberitahu kami. Tak berhak. Bagaimana kartu ini ada di tanganmu? Kalau begitu, kenapa kartu ini tak bisa ada di tanganku? Setauku, kartu ini cuma ada 1 di dunia. Dan pemiliknya aku juga kenal. Bukan kamu. Sekarang aku pemilik tunggal kartu ini. Bocah. Kalau di depan orang biasa, alasanmu ini bisa lolos. Tapi di depan kami 4 keluarga besar, takkan lolos. Di puncak kota naga ada grup 9 naga. Dan pemilik kartu ini adalah pemimpin grup 9 naga, Surya Pratama Senior. Tapi kau berani menyamar sebagai pemimpin grup 9 naga. Itu menyentuh sensitivitas seluruh kota naga. Kalau beliau tahu, kau dan orang-orangmu akan lenyap. Rizky Pratama, kamu keterlaluan. Menggunakan kartu palsu untuk pura-pura jadi kepala keluarga Pratama. Kalau orang besar itu tahu, Putri Ayu juga akan ikut terseret. Keluarga Ayu juga akan terpengaruh. Hari ini saya umumkan, demi menunjukkan hormat saya pada grup 9 naga, saya akan gabung dengan 4 keluarga besar untuk menghabisi dia. Saya, atas nama grup Wijaya, akan menghabisi dia. Saya, atas nama grup Jaya, akan menghabisi dia. Habisi dia! Habisi dia! Penawal, tangkap dia! Kalau kalian ini munafik dan licik, dan picik, masih berani bilang kalian 4 keluarga besar. Hari ini aku mau lihat apa kemampuan kalian untuk menghabisiku. Berani duel. Jago berantem ya? Jago berantem terus? Di dunia ini butuh backingan dan kekuatan. Hari ini kulihat berapa banyak yang bisa kau hajar. Tolong terima satu syarat. Jika aku, Rizky Pratama, mati di sini hari ini, tolong jangan sakiti putrimu. Jangan paksakan dia melakukan hal yang tidak dia suka. Hidupnya harus dipilihnya sendiri. Ayah, sudah anggap dia suamiku. Kalau dia mati hari ini, aku juga tak akan hidup. Jangan paksa aku. Lepaskan kami. Kamu mengancam ayah. Kamu tahu, aku tak tertipu. Aku yang membesarkanmu. Selama aku ada, kamu bahkan tak punya hak untuk hidup atau mati. Siapa berani sentuh anakku? Pak Pratama, kenapa Anda turun tangan datang ke sini? Siapa anak Anda? Menurutmu? Ayah. Masih berani panggil ayah? Kamu sudah ditindas sampai ke keluarga Pratama. Kalau tak ada yang mengawasimu, keluarga Pratama akan punah. Takkan tahu apa yang terjadi. Bukankah ayah yang bilang harus rendah hati? Aku sudah bilang mereka siapa aku. Cuma mereka nggak percaya. Lagi pula, mereka tak bisa apa-apain aku. Baik, masih saja berdalih. Akan ulang, salin titah leluhur 10.000 kali.
Ayah? Siapa berani menindas keluarga Pratama? Gawat, habislah kita. Dia benar Tuan Muda Rizky. Kita pasti mati kali ini. Wulan, kita dalam masalah besar. Nanti, mohon pada Rizky Muda. Minta dia ingat kita sudah lama menikah. Mohon ampuni keluarga kita. Aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dari mana kalian dapat para aktris bayaran untuk berakting? Aku tak akan tertipu. Lancang. Anak keluarga Wijaya. Ayahmu di depanku pun tak berani mengeluarkan suara. Baik, akan kubuat dalam 3 menit. Keluarga Wijaya musnah dari kota naga. Pengawal. Kamu sadar nggak sih ngomong apa? 3 menit, keluarga Wijaya dihapus dari kota naga. Kamu gila banget. Halo, ada apa? Gawat, semua mitra bisnis kita batalin pesanan. Kita bakal kena denda dan ganti rugi besar. Keluarga Wijaya kita bakal bangkrut. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, pemimpin grup 9 naga. Kamu beruntung bertemu dia. Beruntung sekali. Gak mungkin. Dia kenapa? Faktanya sudah jelas. Kamu gak percaya? Apa gunanya? Menawal, bawa Randy Wijaya ini kembali ke keluarga Wijaya. Bilang ke keluarga Wijaya, hari ini keluarga Wijaya dihapus dari kota naga. Semua karena dia. Dan keluarga Wijaya harus lenyap dari kota naga. Grup kota naga, Tuan Muda Rizky. Gak mungkin. Dia gak mungkin, Tuan Muda. Sekarang giliran kalian. Selanjutnya giliran kalian. Ini salah paham. Salah paham, benar salah paham. Kami tidak bermaksud menyinggung. Iya, kami tidak bermaksud. Aku malas dengar penjelasan kalian. Aku hanya beri kalian 1 kesempatan. 3 hari lagi, aku akan menikahi Putri Ayu. Kalian paham kan? Baik. Ini berkah terbesar untuk keluarga Ayu. Dan kau, 3 hari ini, hitung semua aset keluarga Jaya, lalu serahkan semuanya pada keluarga Ayu. Kalau kau bisa, kau masih bisa hidup. Kalau tidak, kau akan ikut keluarga Wijaya, dihapus dari kota naga. Baik, akan saya selahkan. Terima kasih sudah beri keluarga Jaya kesempatan. Terima kasih. Untuk yang lain, hari ini kuampuni. Kalau berani ulangi, akan kubalas 1 persatu. Makasih Rizky Muda. Makasih Rizky Muda. Ini anggap saja sesuai dari keluarga Ayu. Gimana? Kamu puas? Cukup dengan kamu. Oh ya, Ayah. Ini Putri Ayu. Ini Ayah. Pak Paman. Jangan mendekat, kalau tidak kubunuh dia. Aku jalan. Semua kejahatanku selama ini hanya bisa kubayar di penjara. Kalaupun aku mati, aku akan menyeret orang lain ikut mati. Aditya. Lepaskan putriku. Aku kasih uang sebanyak apapun. Aditya, lepaskan dia. Masalahmu, arahkan padaku. Kamu pikir aku masih akan percaya padamu? Lepaskan dia, aku bisa hidup. Lalu, apa maumu? Mau apa? Biar aku pergi. Biar aku pergi dari sini, aku akan bilang. Jangan mendekat. Garpu di tanganku ini takkan berkedip. Gunakan semua sumber daya kota naga. Tangkap dia. Baik, Tuan. Aditya, kamu gila. Lepaskan aku. Jangan bergerak, atau kubunuh kamu. Jalan. Ku bilang, cepat. Awas. Diam. 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 Tutup mulutmu. Jangan ribut. Pa, aku nggak apa-apa. Dia lolos. Tuan, tenang saja. Saya sudah gunakan koneksi di seluruh kota naga. Bagaimanapun, mereka harus ditemukan. Kalau saja jalan itu ada CCTV, dia sudah lama kita tangkap. Mana bisa, aku nggak khawatir. Aditya sudah lepas kendali. Kalau Putri Ayu kenapa-kenapa, pasti akan kubuat dia menyesalinya. Dasar bocah.
Kalau soal urusan hati, kamu jadi nggak rasional ya. Aditya menculik Nona Ayu hanya untuk mendapatkan sebuah tawar kan? Di dunia ini semua orang mau hidup. Siapa yang mau mati? Jadi sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau, Nona Ayu masih aman. Tapi Pak, Rizky Pratama, seharusnya aku panggil kamu keluarga terkuat Kota Naga. Pangeran Grup 9 Naga, kan? Jangan banyak omong. Kamu mau apa? Lepaskan Putra Ayu. Aku ampuni nyawamu. Tuan Besar Rizky, pemarah sekali. Kamu belum sadar situasinya ya? Kamu nggak berhak menawar denganku. Aditya, kalau jantan, lepaskan dia. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Nah, begitu dong. Aku nggak minta banyak. 100 triliun rupiah. Transfer ke rekening luar negeri. Nanti ku masukin rekeningnya. 100 triliun rupiah. Untuk keluarga Pratama, itu uang receh. Jangan main curang. Jangan sentuh titik lemah naga. Jangan menakuti aku. Kalau aku takut, bisa-bisa pisau ini terlepas. Kamu juga nggak mau wajah tunanganmu bertambah bekas luka, kan? Berani! Setelah transfer, besok datang sendiri ke Taman Barat Kota Naga. Jangan main curang, kalau enggak kamu akan menyesal. Transfer 100 triliun ke rekening ini. Tuan, waspadalah. Tenang, kalau aku dan Putra Ayu celaka, dia punya uang, tapi takkan bisa memakainya. Dia tahu kalau macam-macam kami, dia takkan bisa kabur dari Kota Naga. Hebat, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Inilah putraku, Surya Pratama. Silakan, Putra Rizky. Maaf, Putra Rizky. Jangan gerak, kalau tidak kami tak akan segan. Rizky. Uangnya sudah kutransfer. Kamu mau apa lagi? Kamu pikir aku bodoh? Lepasin kamu. Aku takut. Aku bisa dapat uang, tapi tak bisa memakainya. Aditya, kamu mau apa? Biarkan kami pergi. Melepas kalian. Waktu di pernikahanku, apa kalian pernah berpikir untuk membiarkanku? Aku orangnya sederhana, balas dendam. Dulu kalian memberiku 3 hadiah. Hari ini, ku balas dengan 3 hadiah. Selamat menikah. Tapi, apa kalian bisa bertahan sampai hari pernikahan? Terserah kamu. Aku tanggung sendiri. Semua padaku. Jangan sakiti Putra Ayu. Terserah kamu. Bagus. Pantas pangeran keluarga Pratama. Kamu masih ingat? Dulu kamu bilang aku semut ini tak pantas minum bersamamu. Sini. Untuk Tuan Besar Rizky, sajikan segelas minuman. Untuk Putra Rizky. Minumannya sudah habis. Cepat minta maaf padaku. Cepat minta maaf padaku. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Aku suruh kamu berlutut ke sini. Rizky, jangan. Dengan status keluarga Pratama, janjinya pasti ditepat. Kenapa? Mau mundur? Baik, aku berlutut. Kalau kau ingkar janji, akan kubuat kau menderita 10.000 kali lebih parah. Ayo, ayo. Biar aku dengar maafmu yang tulus. Kalau aku terharu, mungkin aku senang.
akan kulepaskan kalian semua. Maaf, lepaskan Putri Ayu. Ya? Apa? Aku nggak dengar. Aditya, maaf. Lepaskan Putri Ayu ya. Aku ini nggak punya kelebihan. Satu-satunya kelebihanku, ingatanku bagus. Aku ingat Nona Besar Ayu sudah menamparku 2 kali. Sekarang aku ingat, wajahku masih agak sakit. Kalau ada masalah, padaku saja. Karena Tuan Besar Rizky minta yang keterlaluan, ya sudah, kubalas saja. Onawal, hajar dia sampai lemas. Jangan, jangan. Hentikan. Jangan, jangan. Hentikan. Awalnya kukira kamu cuma bisa berantem. Gak nyangka, kamu juga tahan bantai ya. Katakan. Mau apa lagi? Sabar ya. Hadiah terakhirku ini khusus untuk kalian. Hadiah besar terakhirku ini khusus untuk kalian. Rizky, pergi. Ada bom di bawah kursiku. Rizky, pergi. Kau tak jujur. Enggak kok. Aku kan janji akan melepaskan Nona Ayu. Di bawah kursinya aku pasang bom sensor gravitasi. Kau duduk di sana, dia akan bisa pergi. Bukannya kau suka menguji jiwa orang. Dulu kau yang memaksanya. Wulan meninggalkanku. Hari ini aku mau lihat seberapa dalam hubungan kalian. Siapa yang akan meninggalkan siapa? Tak tahu malu. Cukup. Aku tak punya waktu lagi main-main. Aku harus buru-buru ke negeri Sakura. Lihat Sakura. Kalian nikmati saja di sini. Kapalnya ke negeri Sakura sudah tiba, kan? Aku ke dermaga sekarang. Oh, iya. Dan pepatahmu itu. Aku lupa. Tinggal 3 menit. 3 menit ya. Menyesal? Aku tak menyesal. Dulu, kamu berkali-kali menjagaku. Demi aku, kamu berani melawan ayahmu. Berani melawan 4 keluarga besar. Aku melakukan ini, apa artinya? Di antara kita, hanya satu yang bisa hidup. Kalau begitu, kita nikmati saja sisa hidup kita 3 menit terakhir ini. Ayah. Dasar bocah. Keluarga Pratama punah, ha? Aku sudah yakin pilihanku. Tak ada siapapun, tak ada apapun yang bisa menghalangi kita. Aku begini. Sepertinya pernikahan kita tak bisa berlangsung tepat waktu. Lepaskan! Dasar bocah sialan. Jahat sekali hatimu. Udahikan kau 10 miliar kau masih tak puas. Malah mau meledakkan anak dan menantuku. Untung pasukan Pratama kuasai kota naga. Masih mau ke negeri Sakura, kapal yang kau tumpangi semua punya Pratama. Mau kabur, tapi tak survei dulu. Bodoh. Pantas saja keluarga Dimas terakhir di 4 keluarga besar. Yang menang, yang benar. Aku tak kalah darimu. Aku hanya kalah dari keluarga Pratama. Meskipun keluarga Dimas terakhir di 4 keluarga besar, tapi kekayaanmu dibanding orang biasa takkan habis seumur hidup. Kalau bukan karena kamu serakah dan tak pernah puas, kenapa kamu malah berbuat kejahatan? Kita kan teman sekelas. Aku selalu sopan padamu, tapi kamu malah terus-terusan menekan dan mengusikku.
Hasilnya begini. Itu salahmu sendiri. Jangan salahkan siapapun. Yang menang katanya selalu benar. Aku kalah darimu hari ini, hanya karena aku terlalu baik hati. Aku bahkan memberimu berdua kesempatan untuk hidup. Langsung saja meledakkan kalian. Kamu tak akan punya kesempatan untuk pura-pura kasihan. Baiklah, anggap saja benar. Kamu tak meledakkan kami berdua. Kamu beri kami kesempatan hidup. Baik, sekarang aku juga beri kamu kesempatan hidup. Dengan kondisi aku sekarang, aku tak pakai senjata. Salahkan aku lepasin kamu. Keluarga Pratama tak akan menuntut. Soal apa bisa lolos dari hukum, terserah takdir. Itu katamu. Nyesal. Aku pasti tepati. Aku tahu kamu jago. Tapi sebelum mati, mati kau. Berani serang dari belakang. Kamu nggak tahu siapa aku. Jurus semangka, jurus legendaris. Satu semangka besar dibelah dengan satu tebasan. Setengahnya untukmu. Kalau nggak dimakan, akan kuambil lagi. Setengahnya untuk dia. Kalau nggak dimakan, akan kuambil lagi. Masih hebat. Hebat sekali. Ayo kita pulang makan.